Shalom Jemaat Gilira Kalau. Di pagi hari yang cerah kita datang di hadapan Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya Tuhan hadir dan melawat setiap hati kita. Saya percaya kita semua menyiapkan waktu kita untuk datang kepadanya, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur karena Tuhan baik, Tuhan hadir bagi hidup kita. Ini kami Tuhan, di hadapan-Mu kami rindu untuk menyembah Engkau. Di hadapan-Mu Tuhan kami rindu mengangkat tangan kami Tuhan. Biar Engkau boleh disenangkan Tuhan lewat pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
Di pagi hari yang indah ini Tuhan, biar Engkau yang menjamah kami, melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami menaikkan sembah kami Tuhan, Engkau senang Tuhan. Dengan hati kami yang murni Tuhan, kami persembahkan Tuhan setiap penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan sembah kami Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Kami mau memuji Kau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menari Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami mau bersatu Tuhan untuk memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar lewat setiap pujian kami merasakan sukacita-Mu. Kami merasakan Engkau hadir bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kalau pagi hari ini kita menyiapkan setiap waktu kita untuk Tuhan. Kita bangun tidur, kita telah mempersiapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Kita mau menari bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada di tempat rumah kita masing-masing, saya percaya kita semua menari untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kasih Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Tanya
Puji Tuhan, kita semua telah bersukacita. Saya percaya kita semua merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Yang merasakan sukacita Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita rindu untuk senantiasa mendengar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan telah menyiapkan setiap pesan-pesan kepada kita semua melalui hamba yang Dia percayakan. Seringkali manusia mengecewakan kita, tapi hanya satu yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perlindungannya sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita pernah merasakan di titik terendah, tapi Tuhan senantiasa boleh tolong kita. Mungkin bukan waktu manusia, tapi waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik.
tahu bahwa iman kami digoyahkan, tetapi kami juga sadar bahwa Tuhan ingin memurnikan iman kami untuk mempersiapkan diri kami di zaman akhir ini, supaya kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah, supaya kami tahu bukan karena agama kami ada di sini, tapi karena Yesus yang sudah memberikan pengharapan. Kami tahu dunia ini mengkhawatirkan kami, baik makan kami, minum kami, apa yang kami pakai, atau persiapan masa depan anak-anak, atau bahkan persoalan yang ada di dalam rumah tangga kami. Semuanya semakin membingungkan, tapi kami ingin sekali hadirat-Mu itu ada, dan kami merasakannya. Dan kami merasakan damai di dalam hati kami di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Hamba akan berbicara, Tuhan pimpin, biarlah pengharapan dari Roh Kudus sehingga berkata-kata dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Ya. Nah, kita berada di bulan Agustus, bulan memperingati kemerdekaan Indonesia, sekaligus juga kita diberi tema hari ini adalah merdeka dari rasa khawatir, atau kalau disebut di dalam Petrus itu anxiety, kecemasan. Bukan hanya sekedar takut, tetapi karena pikiran kita ini yang mengolah segala problema kehidupan, persoalan, sehingga membuat kita itu jadi cemas. Tapi saya pikir lagi, ini tema ngajak berantem di musim corona. Temanya merdeka dari rasa khawatir. Seakan-akan kita dipaksa untuk jangan khawatir dong, karena pada kenyataannya kita khawatir. Jangan takut dong, pada kenyataannya kita takut. Oleh karena apa? Kalau bicara lagi, keadaan dunia ini semakin tidak pasti karena corona, banyak usaha tutup. Tadi saya lewat di sini nih, di depan ini saya lewat, ada rumah makan sudah tutup, sudah ada spanduk. Jadi banyak usaha yang gagal. Kemarin saya lewat di Alamanda Regency, sekitar bulan Maret tahun 2020 itu buka kafe. Kemarin saya lewat lagi sudah tutup. Jadi nyata apa yang dikeluhkan oleh masyarakat memang hidup ini semakin susah. Tetapi yang jadi masalahnya, ketika kita melihat hidup ini semakin susah, kita melihat itu sebagai kesalahan orang lain atau tidak, atau melihat itu sebagai pengujian iman kita. Nah, kita mulai membaca Alkitab kita dari 1 Petrus ayat yang 1 Petrus pasal 5 saya akan bacakan kepada kita, hanya satu ayat saja, yaitu ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini: serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tahu bahwa Petrus ini ditulis kepada mereka sama sekali nggak ditahu, hanya dikira-kira saja. Ini adalah kaum pendatang dan termasuk di dalamnya orang Yahudi yang menerima penganiayaan. Di zaman sebelumnya itu ada kaisar yang namanya Domitian. Habis itu yang namanya Kaisar Nero yang menjadikan orang percaya, kepala main-main orang percaya menjadi obor di setiap jalan. Nah, jadi Petrus menulis ini itu ingin menyampaikan di dalam situasi yang sulit, di dalam penyiksaan orang Kristen karena mereka adalah kaum pendatang dan di mana agama Kristen waktu itu memang belum bebas. Ya walaupun sekarang memang kadang-kadang nggak bebas juga. Dia mau menyampaikan bahwa memang tantangan hidup, tantangan iman itu akan selalu ada. Tetapi tetap dia mengatakan, jangan cemas. Ini juga mungkin Petrus ngajak berantem. Bagaimana tidak? Jangan cemas
di dalam situasi yang menakutkan. Dulu kalau saya ingat panasnya Sulawesi Tengah tahun 98 sampai 2000, sekitar sampai 2002, perang agama. Itu kalau sudah dengar kabar lagi ada yang meninggal lagi, itu rasanya perut mules, takut. Jadi bagaimana tidak orang di zaman itu tidak cemas? Jadi bagaimana mereka bisa merdeka dari rasa khawatir, sekalipun mereka sudah merdeka dari dosa karena mereka sudah percaya kepada Yesus. Tetapi nyatanya oleh karena iman itu mereka apa? Cemas. Saya yakin pasti mereka juga pulas kalau sudah mulai membantai orang Kristen. Itu sebenarnya apa? Yang harus kita pikirkan tentang ini, yang harus kita pikirkan tentang keadaan sekarang ini. Orang cemas itu karena apa? Karena berpikir. Karena dia berpikir terlalu takut hidup ini, bagaimana anaknya nanti bisa sekolah dalam situasi yang sulit ini, bagaimana bisa makan, bisa minum, bagaimana bisa memiliki pakaian, atau bahkan bagaimana bisa meningkatkan pendapatan dan usaha. Semuanya keadaannya tidak memungkinkan. Akhirnya apa? Mulai berpikir. Itu manusiawi. Mulai berpikir, wah ini tidak mungkin. Jadi sebenarnya apa? Jadi ketika saya mulai memeriksa beberapa ayat bicara tentang berpikir, yang banyak adalah mind of the heart, pikiran di dalam hati. Tetapi ternyata Alkitab, sejauh penelitian saya sendiri, Tuhan tidak pernah menyuruh manusia pikirkan tentang dunia ini, pikirkan bagaimana kamu makan. Enggak ada. Alkitab hanya ngomong, pikirkan perkara di atas, pikirkan hal yang bersifat rohani. Tapi kan nyatanya apa? Nyatanya manusia berpikir apa? Apa yang saya mau makan? Nyatanya Alkitab melarang, jangan kamu khawatir masalah makanmu, minummu. Alkitab justru larang, jangan pikir itu, nanti kamu cemas. Tapi nyatanya apa? Manusia memikirkan apa yang dilarang Tuhan. Jadi cenderungnya kita itu tidak bisa merdeka dari rasa khawatir, bukan karena kita tidak memiliki harapan. Sudah pasti, sudah jelas harapan di dalam Tuhan itu ada. Tetapi karena kita justru melakukan apa yang dilarang Tuhan. Jangan pikirkan itu. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh memikirkan makanan kita, masa depan kita, atau masa depan anak kita. Bukan. Tetapi masalahnya adalah sikap manusiawi kita ini pada akhirnya apa? Membuat kita diperbudak rasa khawatir yang membuat kita tidak bisa merdeka. Rasa khawatir. Jadi di dalam Filipi 4, di dalam Kolose 5 itu dijelaskan berpikir. Tapi berpikir yang apa? Perkara di atas, bukan masalah dunia ini. Bukan masalah dunia ini yang harus kita pikirkan. Jadi kita sudah mulai menemukan nih, sebenarnya masalahnya di mana sampai kita khawatir? Itu masalahnya di diri kita sendiri. Di dalam diri kita sebagai manusia, kita kenapa khawatir? Kita tidak bisa merdeka dari rasa khawatir oleh karena kemanusiaan kita lebih dominan untuk berpikir hal yang menakutkan. Sehingga Amsal mengatakan hati yang gembira itu loh, the merry heart, hati yang suka cita, itu adalah obat. Jadi Alkitab sudah memberikan jaminan. Kalau kamu khawatir, cukup satu. Kamu punya harapan membuat kamu gembira, membuat kamu bersuka cita, sehingga kamu tidak rasa khawatir. Nah, kita sudah menemukan. Jadi penyebabnya manusia itu tidak bisa merdeka dari rasa khawatirnya, oleh karena dia justru melakukan apa yang dilarang Alkitab. Jangan kamu khawatir, kamu khawatir. Jangan pikirkan dunia ini, kamu pikirkan dunia ini. Kalau kata Naga Bonar, film keluaran 80-an, berpikir saja, berpikir saja. Jadi kita ini hidup penuh dengan pikiran, hidup penuh dengan pikiran yang sebenarnya tidak penting untuk kita pikirkan. Oleh karena apa? Allah yang kita percaya, Yehova Jireh, itu
menyediakan segala hal. Burung yang tidak bekerja saja Tuhan beri makan, bagaimana kita yang sudah bekerja? Sekalipun mungkin hanya makan nasi dan garam. Makan nasi jagung, saya ingat di tahun 90-an zaman krisis moneter saya masih dapat zaman Soeharto makan nasi jagung, akhirnya beras jagung oleh karena krisis. Tetapi apa intinya? Sampai sekarang hidup oleh karena pemeliharaan Tuhan. Jadi sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu sudah nyata, tapi kita lupa, kita nggak bisa lihat. Kenapa? Yang kita khawatirkan adalah dunia ini. Nah, kembali kita bicara tentang kecemasan atau khawatir yang disebutkan Alkitab ini, anxiety disebutkan ini di dalam ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dia bilang apa? Casting all your care upon him. Jadi lemparkan segala apa yang kamu takutkan ini ke atas. Tapi nyatanya apa saudara? Manusia ketika dia khawatir, dia menyimpan ketakutan itu bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya membuat dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Jadi Alkitab tidak hanya mengatakan kasih Tuhan itu khawatir, tapi jelas dia mengatakan casting, lemparkan itu ke atas. Oleh karena apa? Kalau kamu yang memikirkan kekhawatiranmu itu, tidak akan ada solusinya. Sehingga Alkitab mengatakan lemparkan. Artinya berharap apa yang kamu takutkan ini, ketika kamu lemparkan atas Tuhan ubah dan dikembalikan dengan harapan yang baru. Nah, bagaimana kita melihat kata ini itu terjadi di zaman penganiayaan orang Kristen. Nah, sekarang kalau kita melihat kekhawatiran kita di zaman sekarang dengan kekhawatiran di zaman Petrus, itu sangat berbeda. Kekhawatiran kita sekarang itu masalah makan dan tidak makan lagi. Tetapi kekhawatiran di zaman Petrus itu masalah penganiayaan antara hidup dan mati. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Tapi saudara tahu, respon ketakutan itu, respon kecemasan itu lebih tinggi di zaman kita. Mereka pada saat itu pasrah dengan itu, walaupun merasa takut tetap ada, pasrah. Mati ya sudah mati. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di zaman sekarang, justru kekhawatiran kita tidak lebih daripada orang-orang di zaman waktu itu, tetapi respon kita lebih tinggi dari mereka. Kenapa bisa ada yang namanya pencurian, penipuan? Oleh karena rasa khawatir. Jadi respon kita lebih hebat dari orang-orang dulu. Jadi sekarang kita bicara tentang respon. Ketika kita khawatir, respon apa yang kita berikan? Kita sebagai orang Kristen, respon apa yang kita berikan? Nah, kebetulan si Petrus ini juga bicara tentang yang namanya iman, pengharapan, dan kasih. Ketika 1 Korintus 13 itu bicara tentang semuanya akan berlalu. Karunia-karunia itu semua akan berlalu. Karunia penyembuhan, karunia nubuat, karunia bahasa dan sebagainya, semuanya akan berlalu. Korintus bilang, tapi ada yang gak berlalu. Iman percaya kepada Tuhan. Ketika kamu percaya kepada Tuhan, otomatis kamu itu memiliki pengharapan. Tapi masalahnya kita nggak tahu pengharapan apa yang kita punya. Pengharapan kita adalah makan kita cukup, apa yang kita pakai cukup, tidak kekurangan. Tetapi pengharapan yang adalah keselamatan jiwa. Dan yang ketiga yang paling besar dari semua itu adalah kasih. Nah, Petrus di dalam suratnya pun akhirnya menulis itu. Iman itu, pengharapan itu, kasih itu seperti apa? Jadi merdeka dari rasa khawatir, hendaknya kita memiliki tiga ini.
Kalau kita nggak punya 3 ini, mana mungkin kita bisa khawatir, mana mungkin kita bisa merdeka. Iman inilah yang membuat kita akhirnya casting, melemparkan segala kekhawatiran, kecemasan itu kepada Allah. Kita percaya apa? Sekalipun kita tidak melihat Dia, kita mengasihi Dia. Sekalipun kita tidak pernah melihat kehadirannya, kita percaya kepada Dia. Dan akhirnya membuat kita apa? Menyerahkan khawatir itu. Jadi kalau bisa dilihat, khawatir ini, kecemasan ini, itu sifatnya aktif dan pasif. Aktif gimana? Pasifnya gimana? Saudara mau khawatir? Saudara mau khawatir? Besok saya mau khawatir. Ada nggak orang seperti itu? Nggak ada. Khawatir itu datang dengan sendirinya. Kita pasif pun diam, nanti khawatir itu datang sendiri. Tapi akhirnya dia akan menjadi aktif. Kapan? Ketika khawatir itu diolah oleh pikiran, kecemasan itu diolah oleh pikiran, akhirnya membuat kita aktif. Bagaimana caranya ya? Supaya saya nggak khawatir. Bagaimana caranya ya? Supaya anak saya ini nanti sekolahnya bagus, sekalipun masa corona ini tetap ada, nanti setelah masa corona ini dia sudah sukses. Bagaimana caranya supaya usaha saya ini yang anjlok habis selama 2 tahun kurang lebih karena corona ini, saya harus olah. Nah itu kan apa? Respon kita yang aktif oleh karena rasa takut. Takut apa? Takut anak kita nggak bisa jadi apa-apa. Takut kita bangkrut, banyak perusahaan bangkrut kan. Takut nanti bos kita bangkrut, akhirnya kita kehilangan pekerjaan. Itu semua rasa khawatir. Itu respon aktif dari manusia. Sehingga apa? Membuat kita apa? Membuat kita diperbudak, terjebak dalam rasa khawatir. Sehingga apakah kita bisa merdeka karena ini? Nah, ketika manusia khawatir, yang jadi timbul pertanyaan, apa yang kita mau lakukan? Kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Kita tetap berpegang kepada Tuhan, melemparkan, menyerahkan segala khawatir kepada Dia, atau kita mau cari cara kita sendiri untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, orang yang merdeka dari rasa khawatirnya tidak secara otomatis dia akan merdeka begitu kalau atau tanpa dia menyerahkan segala rasa takut itu sama Tuhan. Serahkanlah rasa takut itu sama Tuhan. Yang kedua, yang pertama adalah bagaimana kecemasan itu kita olah. Rasa takut di dalam hati ini kita olah. Apakah kita mau olahnya dengan pikiran kita, cara kita sendiri, atau menyerahkannya kepada Tuhan? Itu yang pertama. Dan kedua, sebenarnya apa sih yang kita khawatirkan? Kita masih bisa makan kan? Walaupun saya kata-kata ini masalah makan dengan ini. Tapi sekarang itu kalau kita koreksi, evaluasi hati kita, masih ada nggak kita? Masih, tanpa kita sadar, kita masih memiliki kecemasan. Saya bacakan kembali kepada kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi Petrus punya alasan supaya orang-orang di zaman itu menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Petrus punya alasan. Jadi bukan masalah makan lagi, bukan masalah minum, tapi masalah apa? Masalah hidup atau mati. Kenyataannya, sekalipun menyerahkan segala sesuatu, apakah orang-orang di zaman itu bisa hidup terus? Nyatanya mereka mati. Itu artinya menyerahkan kekhawatiranmu saja tidak menjamin kamu tetap hidup di zaman penyiksaan pada saat itu. Menyerahkan kekhawatiranmu di zaman sekarang saja tidak menjamin bahwa kamu bisa makan atau minum sekarang ini. Jadi masalahnya apa? Masalahnya sebenarnya apa? Petrus meyakini banget, meyakinkan sekali bahwa Tuhan memelihara. Jadi kalau kita bicara tentang pemeliharaan, yang dimaksud adalah bukan pelihara dia supaya dia hidup. Atau saya
Punya sapi dulu, punya babi, saya pelihara, saya antar makan, saya bawa ke sungai, saya kasih makan rumput, saya bawa lagi ke hutan, ke ladang. Supaya gimana? Ini masalah apa? Hidup atau mati secara jasmani. Nah, Alkitab mau mengatakan apa? Serahkan segala kekhawatiranmu. Kalau meskipun kamu mati, meskipun kamu tidak ada pengharapan untuk hidup secara jasmani, Petrus mau katakan, bukan hidup di dunia ini yang Tuhan mau. Tapi apa? Hidup yang nanti di atas itu. Jadi Tuhan memelihara imanmu sekarang ini, di dunia ini. Dia menjadikan cobaan itu sebagai bentuk untuk memurnikan iman ini. Supaya apa? Pemeliharaan itu terus berjalan sampai. Kenapa? Apakah kita akan di dunia terus menerus? Tidak. Nah, jemaat di perantauan, jemaat yang dituliskan Petrus surat ini adalah orang-orang pendatang yang melambangkan juga kepada kita. Kita di dunia ini bukan penduduk asli. Dunia ini bukan tempat kita dari awal, walaupun kita lahir di dunia ini. Dunia bukan tempat kita. Kita hanya datang di dunia ini, nebeng hidup, kasarnya. Sama seperti jemaat yang Petrus layani melalui surat ini. Mereka hanya perantau pendatang. Oleh karena tempatnya bukan di sini, tempatnya nanti di atas. Jadi sebenarnya kekhawatiran kita itu hanya diukur dari dunia ini. Karena kita di dunia ini kita khawatir masalah makan dengan minum. Kita belum pernah berpikir jauh bahwa hidup ini bukan di dunia, tetapi hidup ini di atas. Sehingga akhirnya apa? Membuat kita sempit pikirannya, memikirkan kalau saya nggak makan saya mati. Iya, itu di dunia. Tetapi masalahnya tempat kita bukan dunia. Jadi sebenarnya apa yang mau kita bisa merdeka dari rasa khawatir? Ketika kita sudah mengarah ke atas, bahwa hidup ini bukan di sini, tetapi di atas sana. Tapi di hadapan Allah. Kamu boleh takut, tidak makan, tidak minum, tapi jangan membuat kamu lupa untuk bersandar kepada Tuhan. Dunia hanyalah tempat sementara. Yang kedua, bicara tentang apa yang kita khawatirkan. Itu bicara tentang dunia saja. Jadi sebenarnya Tuhan mau mengatakan jangan khawatir, bukan karena bicara tentang makan dengan minum saja, tetapi kamu punya harapan nggak untuk kamu hidup nanti bersama Allah di kerajaannya kekal itu. Itu. Yang ketiga adalah bicara tentang yang disebut dengan pengharapan di dalam situasi yang sulit. Ketika kita bicara pengharapan di dalam situasi yang sulit, artinya kita bicara tentang walaupun sekarang ini sulit, tapi ada harapan. Nah, 1 Petrus ini diawali dengan suatu tulisan yang bicara tentang pengharapan. Jadi kita harus memiliki yang namanya pengharapan yang membuat kita itu tahu bahwa khawatir ini hanya di dunia ini, sehingga harusnya sekalipun kekhawatiran kita ada, tetapi pengharapan itu tidak boleh hilang. Jadi ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Petrus adalah harga penebusan kita lebih dari cukup untuk semua kekhawatiran kita. Jadi yang kita pikirkan adalah dunia, itulah yang membuat kita khawatir. Tetapi apa? Petrus bilang harga penebusan kita lebih dari cukup untuk semua kekhawatiran kita, termasuk makan dan minum. Yang kedua adalah perjanjian Allah itu bersifat abadi. Dan yang kita khawatirkan adalah hal yang sementara, masalah makan, masalah minum, masalah pakai, sandang pakai semuanya. Tetapi perjanjian dengan Allah perjanjian abadi. Sehingga yang kita khawatirkan lagi kembali itu dunia, tetapi Allah berjanji hal yang kekal, hidup bersama Allah. Yang ketiga adalah kepercayaan kita tidak diperoleh adalah kepercayaan kita peroleh dari kesetiaan Allah. Jadi dunia boleh rusak, dunia boleh tidak semakin memastikan hidup kita. Dunia boleh rusak oleh karena ulah manusia dan oleh karena ulah banyak wabah. Tetapi apa?
Kepercayaan kita peroleh dari Allah yang setia. Sekalipun dunia ini tidak setia, Allah ada bersama kita karena Dia setia. Dia mengatakan, aku denganmu itu di setiap jalan. Ketika kamu ada di jalan A, aku juga ada di jalan A. Ketika kamu belok ke B, aku juga ada di situ karena aku menjagamu. Aku selalu membimbingmu. Yang keempat adalah kepastian bahwa Allah akhirnya akan berjaya dan orang-orang yang menjadi miliknya akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kita bicara tentang khawatir, jangan lagi kita bicara tentang khawatir masalah makan dengan minum. Kita bicara khawatir, jangan lagi kita bicara tentang khawatir masalah apa yang kita pakai. Tetapi khawatirlah satu, jangan-jangan kamu gak setia sampai akhir. Merdekalah dari rasa khawatir. Khawatir yang bagaimana? Khawatir yang bersifat duniawi. Jadi kesimpulannya adalah setiap masalah akan membuat kita berpikir dan akhirnya kita cemas, yang membuat kita mencari jalan untuk menghilangkan rasa cemas. Baik atau tidak baik caranya, dosa atau tidak dosa caranya, boleh atau tidak boleh caranya, bermanfaat atau tidak bermanfaat, kita akan lakukan. Jadi masalah itu justru akan membuat kita melakukan cara-cara yang tidak baik. Dan kedua adalah kecemasan itu harusnya tidak kita simpan sendiri. Oleh karena apa? Kita mengatakan apa? Kita mengatakan casting all your care upon. Lemparkan segala rasa khawatir, rasa pedulimu terhadap dirimu itu ke atas. Lemparkan semua itu. Jadi kecemasan itu harusnya tidak membuat kita menyimpannya sendiri. Tetapi apa? Yang ketiga adalah lemparkanlah kecemasan kita kepada yang di atas. Lemparkan, serahkan masalahmu itu kepada yang di atas. Oleh karena apa? Dia yang pernah tergantung di atas kayu salib dan dia mati, turun ke dalam kerajaan maut dan naik ke surga. Dia memiliki harapan dan dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan juga orang mati. Dan itu oleh karena itu kita harus menyerahkan kepercayaan kita, hidup dan mati kita kepada Dia. Rasa khawatir kita kepada Dia yang sudah pernah tergantung di Dia. Siapa Dia? Yaitu Yesus. Sekalipun dikatakan Tuhan kita bukan Tuhan yang logis, tapi banyak orang pintar yang menggunakan logikanya seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dengan pikiran logika mampu percaya yang enggak logika. Oleh karena apa? Ini bicara tentang iman. Kita hanya cukup punya satu, iman. Di dalam iman adalah apa? Pengharapan. Di dalam pengharapan ada kasih yang membuat kita tidak hanya mengasihi diri kita sendiri, tapi mengasihi orang lain, sehingga kita mampu membuat mereka bangkit dari rasa khawatir dan kita menjadi orang kita yang sama-sama merdeka dari rasa khawatir. Ada amin? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara terus dalam hati kami, supaya kami benar-benar menyerahkan hidup ini kepada-Mu. Terima kasih untuk waktu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Firman yang begitu indah boleh kita dengar, biarlah boleh menjadi rema, kita boleh senantiasa boleh menjadi pelaku di dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mendengarkan pengumuman kita untuk ibadah tanggal 15 Agustus. Pembicara akan disampaikan oleh PDP Teguh Widodo, worship leader Saudari Florentina, singer Saudari Stepi dan Saudari Grace. Untuk pemusik Saudara Yordan, Saudara Nevan, dan Saudara Dendi. Untuk pendoa syafaat Bapak Aritonang. Kita akan akhiri ibadah kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat bersama-sama. Oh
Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh melayani Engkau semua karena anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami menyerahkan setiap kami yang sudah melayani Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan kami, sungguh boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terkhusus firman Tuhan yang kami boleh dengar saat ini Tuhan, sungguh memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Bapa bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati Bapa. Kau juga senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjaga mereka. Engkau terus menjaga iman dan percaya mereka terus mengandalkan Engkau Tuhan. Walaupun dalam kondisi COVID yang melanda saat ini Tuhan, yang membuat banyak orang menjadi takut, biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Pada saat itu Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Siska Bapa dan kondisi tubuh yang lemah Tuhan. Kiranya Engkau menjamahnya Bapa, Engkau sembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang dialami saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan semua jemaat mungkin yang saat ini kami tidak tahu dimanapun mereka berada, sakit apapun yang mereka derita, kami percaya Engkau menolong mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga membawa bangsa dan negara yang kami kasih dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan presiden dan wakil presiden ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat baginya Bapa untuk mengatur bangsa ini ya Tuhan, untuk senantiasa Bapa menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Semua pemerintahan dari tertinggi hingga terendah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa dengan hikmat yang Kau berikan bagi mereka, sehingga mereka boleh senantiasa mengatur bangsa ini hari demi hari dengan semakin baik ya Tuhan. Kami juga menyerahkan keamanan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa orang-orang yang berusaha Tuhan menjadi provokasi bagi bangsa ini Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk COVID yang melanda saat ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau senantiasa menolong anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terpapar COVID Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Mungkin saat ini mereka sedang berduka, Engkau menghibur mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan COVID ini cepat berlalu ya Tuhan. Engkau memberikan kemenangan Tuhan kepada semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami percaya Engkau menyertai mereka, Engkau menyertai pelayanan mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau menjauhkan mereka dari sakit penyakit apapun Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan semua doa kami. Kami percaya Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita angkat kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai dan sejahtera. Sekarang terimalah segala berkat kasih dan anugerah-Nya. Pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pertolongan dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.
syukur Tuhan.